Kesulitannya pun kebakar. Lantur mana lantur? Ding nyomplong aduh tuket gandeng dari Lunas dan bu, balong pedet besik, balong pedet jenik. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kisah sejarah dan cikal bakal Sesunan Ratu Gede Sakti Lanang Istri dengan perwujudan Barong Landung dan sejarah Ratu Alit yang melingga atau melinggih di Pura Pucat Bukit Langkian. Selama ini, kami telah mencari referensi dengan menghimpun informasi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Sesunan di masa lalu. Selain itu, kami juga berbekal kisah-kisah masa lalu tentang legenda Raja Jayapangus dengan permaisuri Kang Chingwi. Legenda Barong Landung di Bali dipercaya sebagai penolak bala. Kisah Barong Landung bermula pada masa kerajaan Bali kuno, yaitu Kerajaan Balingkang, dengan raja yang bernama Sri Jayapangus yang mempunyai istri bernama Kang Chingwi. Namun, selama bertahun-tahun, pasangan tersebut tidak juga dikaruniai seorang anak. Hal ini membuat raja sedih, hingga memutuskan untuk pergi mencari pencerahan. Sampai pada akhirnya, beliau terdampar di kaki Gunung Batur. Di tempat itu, raja melakukan meditasi. Pada meditasinya, beliau digoda oleh seorang dewi penguasa daerah tersebut yang bernama Dewi Danu. Sang raja pun tergoda, sampai pada akhirnya menikah dengan Dewi Danu dan memiliki seorang anak. Singkat cerita, bertahun-tahun Kang Chingwi meratapi kesedihan karena ditinggalkan oleh sang raja. Beliau pada akhirnya memutuskan untuk berpetualang mencari sang raja, sampai ke hutan tempat di mana raja telah menikah dengan Dewi Danu. Menjumpai kenyataan itu, Kang Chingwi merasa kecewa dan sakit hati, lalu memutuskan untuk menyerang Dewi Danu yang merebut suaminya. Dewi Danu membalas serangan tersebut, mengeluarkan pasukannya yang berbentuk raksasa dan memporak-porandakan pasukan Kang Chingwi. Tak tega melihat keadaan istri pertamanya, yaitu Kang Chingwi, sang raja akhirnya memutuskan untuk melindungi Kang Chingwi. Mengetahui kenyataan tersebut, Dewi Danu merasa kecewa dan marah. Sampai pada akhirnya, Dewi Danu mengutuk kedua pasangan tersebut menjadi patung. Berita ini membuat duka sangat mendalam bagi rakyat kerajaan Balingkang. Dengan mengenang jasa beliau, rakyat Balingkang memutuskan untuk memanifestasikannya ke dalam bentuk sebuah barang atau sepasang arca. Arca inilah yang disebut sebagai Barong Landung. Raja yang disimboliskan dalam wujud boneka besar hitam dengan gigi ronggoh, dan Kang Chingwi yang berupa boneka cantik, tinggi bermata sipit dan selalu tersenyum. Sang Raja Jayapangus dan Kang Chingwi disimbolkan sebagai pasangan yang memiliki cinta sejati. Sesunan Pura Pucat Bukit Langkian konon memiliki hubungan yang erat dengan Sesunan Pura Pucat Sari Sidang, di mana kita sering menyebutnya Mas Semeton. Karena menurut sejarah, Sesunan Pura Pucat Bukit Langkian berasal dari Pucat Sari Sidang, di mana taru atau kayu yang dipakai adalah kayu yang sama, yaitu pohon pule yang berada di Pura Pucat Sari. Namun, kebenarannya secara fakta masih menyisakan ruang yang lebar untuk kita ulas. Maka daripada itu, kita sudah mencari beberapa narasumber dari Seke Prembon di masa lalu yang masih eksis saat ini. Para ratu darane sang sami lahat sukseman titiang tak sampai ini kan ide susunan ring Pura Pucat Bukit Sari turmanen napi dasar mewentan triki susun rakru gede rakarai ring Bukit Langkian tuh masuk katakian patut Iya patut. maka tuh Yang penting tadi. maka tuh
titip ring para penglingsir tiang ini bekas tapi pakulun mau para ampun melingi yang pakak yang kumpin ada dong nih susun mulai dasar pokok mulai di Bukit Sari susun atu gede Raka Rai pindah ke Sugro mau para itu atu gede barong landung ada nih tuh subuh landas keto kasuan kue kengken anak-anak melilan itu man masana kan pura di maksan salah man di pura dalam di pura Bukit Batu nang mila begitu kasuan macam cuma malu nak apradayang kan nak tutur kan bawa sana lingsir dini awan bani ragan mengalir mau semutur gitu sudah dok malu bekas nah pejabat hidup Indonesia apa kalian malu kalah hidup ini yang agaknya ngaman tutur Cipamawang malu tak sesuatu tu gede nak dini lah ni melingnya perai tapel ni kan kata ni pewayang itu konen mah peradaga lah kata lah kata konen melilan di Pura Kelangkian di Bukit Batu man cerita singkat beli ni bawa sana lingsir kai mah konen perai di ni tapel di beli raja di ini no malu len gado jadi dia merubah melingnya ada katung katung arjo tu perai yang kan Ambil perai kan ini mulai simpan mangkai akan aragan berwenang dari perjuru di Jawa tadi mencari jalan coba ketok kongking itu lantan doya ibu sukring dia tu meling ngatak step kan di subuh ladang gana ya pakang raras kono mau parap gana tu pergi no tu serot disade Gerindra cuma langsung tu perai itu tapal tu ada ampa pak kakak kemar kata pan kemar para nak isan dona tu yang ning mau lah sukle nai tu kate sang orang penglo kata kate berjani ngeling kayak tunduk kan dok amat koi sesan sukle itu susun tu gede rak kerai siden itu jak berjani kau ni tu rakan itu nih di Pura Sampiang yang api oh kalau gede-gede itu ini mau para beratu gede ya anu Ada susah semeton sarang akeh semeton nih di sidan liu tu nih nugan ini karya agung dia anu apa pertiwi ide moda setu natu lingsir dikit sari hijau para bidon agung nyungsung di ngelura Itu juga taruh itu sikit. taruh dah di besek tu nyungsung pelih pernikahan malu tiang nawang nu jenis tiang bau nyakar tu taruh dapat lot sing dapat ajan jani na boleh jani sing ni lot ni sing gelung kori ni jani tu ada gelung kori baru ya ni tu konen muna tu itu dasar taruh tu mungkin Nawang kayu. bar itu semenjak anu nenek duit ni ini Bapak Wayan Kuasa menegaskan bahwa memang Sesunan Ratu Gede Pura Pucak Bukit Langkian dulu dibuat dengan kayu atau taru yang berada di Pura Pucak Sarisidan, yakni sebuah pohon pule yang tumbuh tepat di depan Candi Pura Pucak Sarisidan yang pada akhirnya lebar setelah prosesi penebangan itu. Selain itu juga ada susunan dari Pura Yang Api di Sesampiang dan susunan di Desa Sidan yang menggunakan taru tersebut, di mana telah dijelaskan susunan Pura Pucak Bukit Langkian adalah susunan paling muda karena menggunakan potongan kayu pada bagian kayu paling atas dari pohon puli tersebut. Kami juga sempat mencari referensi hingga ke Desa Bukit Sarisidan, tempat di mana lokasi Pura Puncak Sari berada. Kami menemui seorang penglingsir yang berusia hampir 90 tahun yang dulunya adalah seorang pengayah aktif di Puri Sidan. Dengan harapan kami dapat menggali informasi lebih dalam tentang asal-usul susunan Ratu Gede Pura Pucak Bukit Langkian. Bukit Batu tu Tuna sedang bu. Balong petet besik. Balong petet jenik. Orang tu bawa silo kena ban di tinjak ke batu pemain tinjak ini bos begitu ke batu
Dia bilang lawan sing sing budal-budal. Orang lanang tuh deh. Dukun dasar Ratu Lingsir, mundur dukun. Wah, jak bor-bor ban suge cal malu cengkeng, badang dan sabutnya mundur. Tadi kadut tinggi boleh? Boleh bikin memang nyoman ke batu kan orang ke tempat dia. Tawang kau nengai perai tu. Toh anak kau di dalam seorang yang dikit baru tawang ke bapak dia. Yang di Cidang, yang di ke Pantan Iwan kan tawang yang di batu sampai ke kawan yang pantan yang beli kan. Ngajak ke sesuatu beli bangun ini anu. Saya jangan nak ke pengorang dapat ke besar besar apa guna semalu bah kau senang warna pun itu kuliah mau bah kalau lagi manggil tu dua ngepel di dalam bah. Berarti ya. Jadi sebarang itu, ayo. Ratu Anom. Aku Lingsir tu nak bangun petetnya pekidis tu nak bulan dikit pulut puncak gunung kembang gitu malu. Sing mesti buka sari, si balu tak kayu lantang kan tebal-tebal lah kan. Satu sampian tidur ke Ratu Lingsir. Berkata dia batu beli tidur waktu itu nih kalau ya. Bangun petetnya si nabung tu bo si tidur. Paling dua orang. Paling alit. Paling alit tu. Nakal berainya paling tinggi. Namun sayang sekali, kami tidak mendapatkan informasi tentang siapa sosok yang memahat atau membuat bererai ide Susunan Ratu Gede Pura Pucak Bukit Langkat. Kayu rotun nubak kau tunas di Bukit Sari konon itu. Ini nunas. Bumi ini. Bumi nunas. Bener. Tunas kalau gitu, begitu. Jadi mapan bumi pernah kasih ibu sing bakal ada benih itu. Lihat dikit batu lalak lurut kayu itu. Di dikit batu. Di itu ketumpau lalak lurut sampai rumah. Pas makan lo ada nak koni sih atau tudunan Lingsir. Iseng jemaah kelangon saya bu mulih, kan kayu tu, begitu kalau bu mulih kelangon saya, kalau mak adik kalau ada, dia ngejar itu bin nggak terus kayu nak kamu tu, Nganik ni dah. boy ngejar, kayu nak udah anu di pura abu anu ni kata ya, nak kayu dan peluang kayu tu, sebulan dah sampai tu, sehingga dah menung dah, mungkin bumi tu kata yang ni ya. Ini ingat malam ini di Bukit Sari. Yang ke pengacap nak kita bangun perai itu laksana itu bangun itu bangun itu. Boda berupa kapal nih, bukan kapal namanya si kapal itu ngoyang. Neng kapal nya. Itu nah, ini cara jadi kan bidang coba hari ini itu bidang nama itu. Mungkin kita masih itu. Bukan tuh ini. Oh, harus ada ahli itu. Konon katanya, masyarakat Bukit Batu dulu hanya nunas atau meminta kayu saja dalam kondisi belum terpahat. Sebuah fakta menarik yang kita dapat bahwa dulu masyarakat Bukit Batu juga sempat nunas sebuah tupeng barongket kecil yang berasal dari kayu yang sama yakni pohon pule dari Pucak Sari Sidan, di mana pemuda-pemudi dari desa Bukit Batu sering menggunakan untuk ngelawang yang kini topeng barongket tersebut telah disucikan dan disungsung melingga atau melinggih di pura dalam Tabunan Bangli. Namun, kami belum mengetahui pasti detail kisah Susunan Barongket tersebut. Kami berharap suatu hari nanti kami mendapatkan kesempatan untuk mengulas lebih dalam kisah Barongket yang kini telah melingga atau melinggih di pura dalam Tabunan Bangli. Sebulan dah kata, mana dia masih nak kata melelawan dah dia bawa makhluk lon. Harian peraga sukro mabarak kak nu mapat luwe kak ne kumpit itu mirip itu harian peraga keranjang ne. Tugas ni konden naik keranjang tu. Ini ada kejadian lalu kejadiannya tu
sesuonannya pun kebakar. Pada saat Arjanya tugas itu ada kuntap ke Antiga. Nah, sekitar kira-kira tahun 64 terus di Pleben 64. Oh, ini di bukit. Keranjang ini naik kene apa dah itu nah. Kuer-kuer di kene itu di kulit itu dulu pakai Antiga. Yang buat ampok. Yang ampok. Lantas coba pada tuh di Bukit Batu langsung ke kerjaan tuh proses di Bukit Batu proses ngai kerjaan atau coba ratok gitu. Di Bukit Batu ratok prosesi ini. Seka Arja di desa Bukit Batu sering menggunakan pererai ide untuk pentas dan juga sangat aktif ngelawang keliling desa. Dari desa Bukit Batu ke desa-desa lain. Pada tahun 60-an, tepatnya pada tahun 1964, sempat ada kejadian sesunan terbakar di Pura Pucak Bukit Langkian, sehingga membuat pereraga ide hangus terbakar sampai menyisakan pererainya saja. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut. Setelah peristiwa itu, dibuatkan pereraga baru dengan kerangka gunungan. Penyalin mereka kan jani duit itu agan ngarian saya ada naling hijau nyusun dah Jermanku jani berdari melingser pinan itu jangan kupusak Jermanku sugro si paluin aja Jermanku ragan ke Langkian masih nyusun dari penan itu mangku ke Langkian ane kawangun ngai peraga nih ane jani terus mau jani ane ngai itu peka ibu peka mangku peka dogol, terus peka dogol, peka mangku dogol. Mengenai kerangka yang dibuat yang masih terpakai hingga saat ini dalam badan atau pereraga sesunan Ratu Gede, banyak sekali yang terlibat dalam proses ngudakin tersebut. Di mana zaman itu sangat susah mencari kain untuk pereraga ide, yang pada saat itu hanya mengandalkan bahan karung untuk membentuk badan ide sesunan. Informasi yang kami dapatkan hanya beliau yang membuat gunungan sebagai rangka pereraga ide sesunan. Beliau adalah seorang pemangku di Pura Pucak Bukit Langkian dulu pada tahun 60-an yang biasa dipanggil Peka Mangku Dogol, yakni kakek kandung dari Bapak Lume. Sayang sekali kami tidak mendapatkan kenangan berupa foto di rumah beliau untuk diabadikan. Menurut pengakuan Bapak Luwe, prosesi ngeratap ide sesunan Ratu Gede saat itu diselenggarakan di Pura Pucak Bukit Batu pada tahun 1965. Begitu tak karya ada lumanak dia Ratu Suryo, Ratu kakek yang pugar kadang harian membentuk pereraga ini kerajaan lagi nih ngen tuh daraga nyusun di sini cara malu karung langka kayaknya beda karung anggo lapangnya kup dah guys ya sebenarnya tuh senten menggento-gento sanu bilang menggento pereraga susun akal jangan buat saja dan kati-kati tiang yang oriented beli nih singdah nyola gua napa pertiwi di puncak lah Langkian kan iseng karena kadang elah boyu nebra singdah buat saja pidana elah tiang nyola ajannya jangan Bukit Batu jangan pulsa sugro para jangan master agan mulai Sabtu membentuk ragaan mangku tu sing ajung jampang panjang se jangan pulsa aduh betul-betul ragaan bojak ngabdian akan sekali patuh jatian Maria raga nih nyai ken nih aku itu ragan zaman muda tuh nyolah dari pergina penasar ragan deh Dari generasi ke generasi, Sesunan Ratu Gede Pura Pucak Bukit Langkian terus melakukan pembaruan dalam proses ngodakin. Dari cerita Bapak Wayan Kuasa bahwa Bapak Mangku Wayan Mase atau Mangku Pusah
yang sering bertugas untuk mencari kain hingga menjahit agar terbentuk lekuk tubuh yang pas untuk Praraga Ida Sesunan Ratu Gede Lanang Istri Pura Pucak Bukit Langit. Bisa kai itu pintu na ten, bimbang, urin tu, dan bingin ni. Jadi bojong hidup masalah beten. Cak ulung lah. Tahun itu. Itu angkal nedong yang main nedong yang nedong pengkilo nedong. Yang ada apa masih masa seda, alit. Kasal lidah melancar angin kan kita lidah je. Ada ciri khas, api gede namun gong titir ni orang itu. Itu kajian itu jok nyempet. Yang jadi orang lunga tu, yang tu. Yang ni orang ni cukli lungsir. Jamun gong angkal ngap, selat rata selati guliang. Kadang berbunuh tentaman Bali, dukung tu orang bin Batawa. Orang pura bukit Batu pun sangat. Mana api saya ngebiur. Kita kesumbung malu pang dapelnya tu. Masalah langsung angin tu. Langsung ke Kelungkung. Đó. Langsat pada angin Kelungkung tu di kota. Di itu mererap pengedil dari kota tu. Satria tu barang angin tukar diundang. Oh. Badan bumi tersampal kan kamu bro ni kajian kan di Pesaban Karangasem ke Jambul itu main pintu na di Pesaban tangta kan di panitia itu sang sabar sira sang ikan ke Manusang diki sampun persoan ke Cendong diki susun dua Bukit Batu kata wah jangan ngajar. Tuh aneh-aneh kan tuh. Kemudian aku semua orang ini upah jauh, unar aku orang nyaksian gitu tuh. Iraga pintu na di tu rumah sah. Dijak ada petir tuh, jelek ceder, golem, jak terus ngeradana kan. Sama nunasi je, wah hijau jak seria. Oh ini tuh, itu ciri khasan zona tu gede rakarai ratu. Yang yang malu orang ni, jadi pangsuicer dengan semua situ. Seolah-olah kita ikut merasakan bagaimana suasana pada zaman itu, bagaimana antusias Seke pada saat itu, gimana beliau menggambarkan sebuah suasana lewat lisan dan gerak tubuh, perasaan salut sekaligus terharu menjadi satu ketika kami mendengar tutur beliau. Beliau juga sempat bercerita pada zaman dulu ketika Sesunan memargi pentas ke arah timur akan selalu ada tanda-tanda munculnya api besar di kawasan Pura Pucak Bukit Langkian. Fenomena-fenomena tersebut memang sering terjadi dan disaksikan oleh penduduk dari desa sebelah seperti Desa Selati, Selat, Guliang, bahkan sampai Desa Taman Bali. Sampai-sampai Pura Pucak Bukit Langkian dijuluki sebagai Pura Puwun Sengah. Itu sifatnya lama. Lantur mana lantur? Ngawe sutra tina geri. Putih tu gede nyamplong aro, putih tu gede nyamplong. Nguda taro biangnya. Itu dan delan. Pengelada kita cacap. Sing apa cacap. Ulai rau-rausan begitu ngelandor dalam tentang di kapak di masakar gadung magono layu magoleran jakadung bisa kene nih ajatnya tuh malu jorong Bukit Batu paman daging Maderana yang Kak Salin Pak Pupul tiang doya Kak Pipil tuh oh doya beja aja nak belum saja kan beli pado
pisau belakang mundur nyelana no. Kisi megending kene berapa? Orang di kesimua kata dan semandara di Sakwati. Oh doang salah dan nelanang dong lah. Oh itu bijak dijau angin ngauto. Kali jak budak paling nama atur mupa. Teman masih nak Daman munah cabang so padan do banyak cokori do. Tirto tu namunduk melutin biar lawan jom punduk. Jangan mengatur berat. Mas keselamatan. Hingga gelam lah di jaron lah ada nokana ya sama ton. Bimanin anu bisa sekarang segaran Pak. Ampura pisan sesudah dan pun matur kan dikorek pok yang itu anu siden Jermanku sugro bapan Pak Mantapa dan Bukit Batu Dangin tu dan tidak gede gangas Jermanku tu dan Bukit Batu lat bagus tu kemarin ni aku pecah angkian sugro maparan boblinge yang kuat tu mentoliwan anu malu-maluan subul ada kasuen-suen cerita ambli yani masalah kesusuan atau gede muntuh malu dan ada hitung untuk melanjutkan Norin masih alatnya mula ada minat teman tujuan ke belajar dengan raga udah ada pemedui sesuatu ngajin atau ada mendasari untuk ke depan bindanya apa yang kayak tu ada pemedui ketunya nah sekarang aku tahu nang 5 setel baca satu bersih jak dado, jak rasa dan dah seorang berjabat puas kanyalan kuda tepien sesari 1 juta bakat dah batek ke itu yang cari jani sambian no manggah tu do lestarian di kota melancar itu mudah-mudah malu nonya kanten itu kawan. Melalui video ini, kami berharap kebudayaan Bali, khususnya dalam bidang seni tari dan arje, dapat terjaga kelestariannya. Kami juga berharap semakin banyak pemuda-pemudi yang mulai peduli astungkara atas suecan ide sesunan. Suatu saat nanti kita dapat lagi membentuk seke arje seperti dulu sehingga tidak lekang dimakan sama. Ada fakta menarik yang kita dapat mengenai kisah sejarah Sesunan Ratu Alit yang tentunya masih sedikit dari kita yang tahu. Pada masanya, Seke Arjo dulu mempunyai inisiatif untuk membentuk tupeng celeluk hanya sekedar digunakan untuk pentas. Semua bermula ketika Jero Mangku Wayan Master mendapat pemberian sepotong kayu pule dari Pura Bukit Jati Gianyar. Beliau membawa kayu tersebut ke tempat Bapak Mangku Madesije yang tinggal di Desa Bono Blabatu Gianyar. Bapak Mangku Sije adalah seorang pengrajin tupeng dan wayang, sekaligus seorang seniman yang hingga kini beliau menyandang gelar Maestro Seni Bali. Saja, Mariana dah beli susu Ratu Alit. Oh bang Lutut. Kini saja Pak Yan. Sebenarnya raga di Melingkir ada di Mangku, dia Mangku pusat. Karena jati yang bawa koordinasi apapun sedikit agar karena raga libat lebih teman Kak Emangai yang Bapak Pak Deranate. Oh rian jam nah benar. Nah tadi masih ada hitungan keto toh. Nah yang mangko sih. Ada taruh dia anu dikit jati jangan mengayat tu kok. Jadi ya tu apa kamu? Aliatan agak. Wah keto. Korea nak hijau nak bermelingkir kan? Pemana? Takkan apa pondong anu apa? Apa ke bono si kat engkau si je kata. Apa 16 rupiah kata. Ya yang pes. Nah dia anu hijaunya ulang dia. Pisket dia mat luar dikelihatan tadi. Apa saja kamu? Apa kamu nak? Tukian dah kamu bentlon na. Ya doya ka amang. Jadwal. Menjalan sembuh jalan sepeda dah yang ni malu. Malu dah kan aku jalan apa sepeda kan gerak-gerok. Sepeda gayung muruk di jalan Iwan Jermanku.
Sanggeng mengku kantor itu latihan di Wampak Luwe. Mila di Ketengah mah di Semeton Panti Keramas, Panti Sakmila latihan di dalam. Tongo dia kan jenik lah dimaksan ya. Jenik tu sing. Motor ke batu bah. Yuman men tetap rumah. Beli purna, gue ya kak dipilih toh. Yang lain, mana nak ambil ini pun nak. Di ini sudah ratu gede ratu kedai di sini pelelu. Ratu alit di ini karena kalau rehang lah nih. Matu dah je dari amor yang matu kat angku sidang. Anak ni kau neng. Oh, angku sidang. Itu no. Nah tadi macam itu je. Begitu kamu saya itu. Nah karyanya tadi pikirnya ada pengadaan soalnya di drama-drama penting raga. Yo nyilih meluat tawangnya mundur dan anak kegiatan. Mangko masih raga je mangko pusat jadi karena agan ngolah di rumah dana agan misi nadiang bermain di batu meremon. Kan ipa de Darmi. Cak kepung aja. Aba keris ban made tu, dong sana terus kepung lawan. Okey, mapang ratu ale tu. Kayak tu wah, udah. Orang tu kerong. Nasa usul padan itu, kertas macam itu, rai itu tu. Lum tu, mesra kau nyang pondok drama dia tu nak sembah ke ni itu agung jirai, aja agung neraka tu. Sing orang perai juluk kan sugro jak pingit baragane mas itu yang apa jak sidi saja warna mesria kan serem kedek ada pengung sedih ada orang itu bukti tapi pulungan bumi dini tu apa nak taruhnya ni atur harian ten ka angku di bono nak sing to angono kone nak taruh len. Oklean malum borin yang beneso. Len ada ni ku Pak Amang, Api Wayan ni. Dia jagian yang Banten ni Bindang. Jak kemudian yang tengah dan ni apa bani Umar ni. Karena seping kayu ni mulu aman berai sisa ni. Tu bekat siang tiang sing lantur. Susun ni dijak kaden, taruh dijak kaden dari mamur ke semeto. Ni urin dia raga ni ketuk. Coba tut ni lantur. Belinya beli iwonya bareng kamu tau, wo matur itu. Kami melakukan penelusuran dengan berkunjung ke kediaman beliau di Desa Bonebla Batu, Gianyar. Perjalanan kami ditemani Bapak Wayan Kuasa dan Jero Mangku Wayan Master untuk mencari kebenaran asal-usul atau cikal bakal Sesunan Ratu Alit, dari proses pembuatannya maupun bahan kayu atau taru yang digunakan untuk pererai ide Sesunan Ratu Alit. Taru je kenean dika mulang. Yang pertama anggian napi taru dok bro. Ratu gede masih Ratu Landung. Ya itu mata arwah itu mas tu hal itu. Oh, kepo. Jadi cuma orang boleh tu. Makanya di batu. Cinta wana sing pasti tu. Kemarin kau sungsung jagat, cuman pengomong ni sabeng-sabeng bikin. Oh, gitu. Sarung. Pedadian maksa. Dan pemaksaan. Pura kintan ya, besok ya ni kau. Ganda pernikahan. Sarung. Coba di Nangsar tu ada boleh mendet itu apa? Boleh kepoh. Kenapa ada itu? Oh. Berarti boleh ni hidup dah malih kayun tu. Ya, tak ada kalau Pesang, kapan tu nak sang. Dati kini ke sang pulih ke abut yang mikiran deh. Di tengah ya masih. Sing tambah kita kita. Mana yang mau berapa ada sisa naik. Tapel nah. Diangkat sing tedas waktu tu kata. Sing ya. Taruh utang on apa di tu ni pokok naik. Ini orang Boleh Nangsaran beko. Kemudian yang terang sekali skala yang margir ini skala ni. Oh Nangsaran namanya lagi anus kupuratan yang. Kentan pemargir ini skala. Mungkin umur iko bedangin ngalor niko lor dangin niko enten dalam napi niko. Ini kan dalam dilantik ni. Belum jadi niko. Taruhan.
kami di kena kayu nih kok. Berarti dosa itu kan. Nah Sugro di Pura Nangsar merupakan Merolano mentan ikatan. Ikatan udah. Itu entan sesuatu anu. Mau bawa barang ada. Udan mulai saya kan aku. Kalau ini kan alamin kok. Kan masangkar. Anu kayu nih kayak gimana? Alas. Karan kayu nih kok. Cara alas. Sekali dijak nyai benakah kayu. Dan punya baca Penangsar. Dalam penangsar. Ternyata memang benar bahwa Prerai Ida Sesunan Ratu Alit dibuat oleh Bapak Madesije, seorang maestro seni Bali yang berasal dari desa Bone Blabatu, dan dipahat menggunakan kayu atau taru pohon kepuh dari Pura Penangsar Bone Blabatu. Kami juga mencari kesempatan untuk nangkil ke Pura Tegal Penangsaran dengan mencari izin dari pemangku pura tersebut untuk bersemayang dan mengambil gambar untuk diabadikan. Meditasi lah, kan? Kelihatan bayangan gitu, nah biksu, tapi kini dengan ini Pura Tegal Penangsaran persimpangan di Besake, Setu dan Temanggung, artinya tidak kelihatan. Oh, benar. Cuplikan video ini akan menjadi penutup dari perjalanan kami mengenai sejarah Sesunan Ratu Gede Sakti Lanang Istri dan Sesunan Ratu Alit Pura Pucak Bukit Lanjan. Semoga sejarahnya selalu terkenang hingga masa depan. Mengenai kebudayaan dan tradisi, mari kita beri penghargaan yang pantas pada kesenian ini. Karena kitalah yang nantinya akan meneruskan warisan budaya ini. Karena kesenian tradisional ini merupakan inventaris bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan adanya. Akhir kata, mari kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Lúc nào một lúc cái nó lúc nào một tô mà lúc là toàn cái Việt Nam nhạc là lúc si Durban si Don nemu kerayuan lembaran generasi cara usul picakat wah beliin ininya bubukin alit-alit lu mudah-mudahan lu mungkin ras lu nemu kerayuan kerajaan banyak kamu ini sama-sami sangkan ulang peswecan itu sesuun sama-sami ini ngomong tuh nih ingat beli mulu dasar anu nih masalah sesuatu nih dikit banget para leluhur yang linsir beli pang nemu sih masih kan tunggang generasi